Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali dengan kami, yaitu di channel Mas Alah. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk subscribe kami agar kami bisa terus mengisi di channel ini, karena merupakan suatu kebutuhan yang kami butuhkan adalah subscribe dari Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mendapatkan satu pertanyaan yang datangnya dari seorang ibu muda yang masih baru punya anak pertama, yang menanyakan bagaimanakah cara mendidik anak yang baik dan benar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di mana di sini memang anak merupakan investasi jangka panjang. Ini anak. Sedangkan kita sering mendengar dari seorang ustadz, dari seorang Pak Yai, apabila menyatakan anak itu mesti selalu dikatakan mudah-mudahan akan jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Nah, memang hal ini gampang untuk diucapkan, tapi sulit atau memerlukan perjuangan untuk menjadikan anak yang soleh, anak yang solehah. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa anak merupakan investasi jangka panjang. Jadi anak itu ada yang mengatakan ibaratnya botol-botol yang masih kosong, akan diisi air putih, akan diisi teh, akan diisi kopi, itu tergantung pada orang tuanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini saya ingin menguraikan, anak ibu baru berusia sekitar balita atau 5 tahun yang akan menjadi besar, yang akan tumbuh. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini, nantinya anak ibu otomatis sudah mulai masuk sekolah SD. Setelah dia menginjak SD, paling tidak ibu arahkan, terutama di rumah. Karena pendidikan keluarga juga merupakan pendidikan yang paling utama untuk anak. Sebab apa? Ibu yang selalu memperhatikan anak, mulai dari dia bangun tidur sampai dengan tidur lagi, ini perlu perhatian selalu. Nah, jadi kalau anak ibu sudah mulai masuk ke SD, di rumah usahakan belajar agama. Baik agama apa saja, silahkan. Tapi kalau kita seorang muslim, kalau kita seorang Islam, paling tidak kita arahkan kepada musola, masjid, TPA, tempat untuk ngaji anak-anak. Karena apa? Itu nanti akan merupakan suatu pondasi. Ibaratnya rumah itu pondasi yang akan dibawa kelak mengarungi kehidupan ini, mulai dari dia remaja sampai dengan dia tua. Kalau agamanya baik, di dalam prinsip kehidupan, otomatis anak ini nanti mengarungi kehidupan juga dengan baik. Ini. Walau bagaimanapun juga, kalau kita salah mengasuh, salah tidak mengawal, salah tidak mendidik kepada anak, yang rugi nantinya Bapak Ibu sendiri. Nah, jadi di situ paling tidak kelas 1, kelas 2 sampai dengan tamat SD itu selalu kita kawal, selalu kita ikuti, kita antarkan ke TPA supaya dia bisa paling tidak
hatam Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Karena apa? Pak Ustadz, ulama juga mengatakan, nanti pada saat kita dihisab, kalau anak kita tidak kita arahkan, kita didik dengan benar, dengan baik, di situ orang tua akan masuk surga, dengan Allah dimasukkan surga, anak menuntut, ya Tuhan, jangan kau masukkan ke surgamu orang tuaku. Karena apa? Aku bisa seperti ini, aku seperti ini karena orang tuaku tidak mendidik dan tidak mengarahkan aku mempelajari tentang agama, tentang apa saja yang baik-baik. Akhirnya saya dibiarkan. Nah, kalau sudah begitu, otomatis kebalikannya, kalau orang tua tidak melakukan hal-hal yang baik, akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak akan memberikan pertolongan. Ya Allah, orang tuaku jangan kau masukkan ke dalam neraka, karena beliau mengarahkan aku, mendidik aku bisa bertakwa, bisa beriman, bisa seperti ini karena kedua orang tuaku. Nah, ini merupakan investasi, baik itu di dunia maupun ada di akhirat. Nah, jadi kalau tadi saya katakan mulai dari SD kelas 1 sampai dengan kelas 6, karena anak ini kalau sudah menginjak SMP, dia akan terpengaruh dengan teman-teman di lingkungan luar rumah. Karena apa? Anak itu akan terbawa, akan terpengaruh karena lingkungan. Apalagi dia sudah menginjak SMP. SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, serba ingin mencoba, serba ingin tahu. Dia mulai belajar merokok, dia mulai belajar ini, belajar itu. Itu biasanya dari teman-teman yang ada di lingkungannya. Makanya bapak dengan ibu harus anak ibu harus dikawal. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia kesehariannya. Nah, karena apa? Anak biasanya kalau di rumah ibu tidak mengerti, ibu tidak mengetahui bahwa anak ibu kelakuannya bagaimana. Yang ibu ketahui, dia hanya diam, dia manut kepada orang tua. Nah, tapi di luar sana, nah, kalau kita tidak memperhatikan, tidak akan tahu. Nah, oleh karena itu, kalau anak ibu bergaul dengan anak yang dikatakan orang-orang, dikatakan tetangga, anak itu tidak baik, maka putuslah hubungannya dengan anak itu. Karena apa? Anak akan akrab dengan anak itu karena hobinya sama. Ingat, jadi karena hobinya sama, maka anak itu akan akrab dengan teman yang sehobi itu. Nah, ini yang perlu ibu waspadai. Kalau temannya itu ternyata baik, ibadahnya baik, agamanya baik, perilakunya baik, dan lain sebagainya, dia suruh terus. Tapi kalau sebaliknya, ibu dengan bapak harus memutus pergaulan itu, agar anak ibu tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama utamanya dan juga oleh negara. Nah, ini yang paling penting. Nah, kalau sudah SMP, kelas 2, kelas 3, itu paling tidak terutama ibu yang selalu bergaul dekat dengan anak. Ibu harus selalu menyelidiki, paling tidak ngontrol tasnya. Setelah dia tidak ada di rumah, coba Anda lihat tas di dalamnya. Mungkin ada bungkus rokok, mungkin ada pil, mungkin ada hal-hal yang dilarang, dan ada hal-hal yang menjurus kepada kejelekan. Kalau itu terjadi, maka anak itu dudukkan, beritahu, kenapa kamu kok seperti ini? Kenapa kamu kok mencoba untuk merokok, mencoba untuk mengkonsumsi pil, koplo, dan lain sebagainya? Ini bapak dengan ibu harus tegas,
harus menghentikan hal-hal itu agar anak nantinya tidak terjerumus kepada hal-hal yang jelek. Nah, ini. Jadi, pengawasan terhadap anak harus Anda lakukan. Pengawalan terhadap anak harus ibu bapak lakukan. Sampai dia menamatkan SMP-nya, sampai dia SMA-nya, juga ibu kawal dengan baik. Karena apa? Pada saat-saat balita, pada saat-saat umur di atas 5 tahun di dalam rumah, pendidikan di dalam rumah, itu akan dia cerna, akan dia lakukan. Ingat, anak akan selalu mendengar dan melihat apa yang ia dengar, apa yang ia lihat. Itu yang akan ditirukan. Makanya kita sebagai orang tua diharuskan untuk berperilaku baik, berperilaku mengajari di dalam rumah hal-hal yang mengarah pada hal-hal yang baik. Nah, ini kepada Bapak Ibu, utamanya yang baru saja mempunyai anak pertama ini, atau mungkin anak-anak yang lain, atau mungkin cucu, mungkin dan yang lainnya. Ini merupakan salah satu cara untuk mengarahkan agar anak menjadi baik. Semuanya itu usaha. Tapi kalau sudah diusahakan begini, sampai diperjuangkan seperti itu dan lain sebagainya, ternyata gagal, ternyata meleset, kita kembalikan kepada takdir. Sebab apa? Manusia, katanya Pak Yai, diharuskan untuk berusaha. Dan Allah akan menghargai usaha kita. Itulah Bapak Ibu sekalian, sekedar wawasan, sekedar masukan, sekedar penambahan pengetahuan apabila anak Anda akan tumbuh dewasa. Kiranya hanya itu kepada ibu yang bertanya. Saya sampaikan terima kasih dan kita bisa berjumpa kembali di lain pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.